Pemirsa, kami awali apa kabar Indonesia Pagi dengan informasi di mana bentrokan terjadi antara sekelompok warga dengan sejumlah pekerja proyek di sebuah lahan kosong di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, akibat bentrokan ini ada seorang korban di sini, yaitu adalah seorang mandor proyek tewas akibat sabetan senjata tajam di bagian kaki dan juga tubuhnya. Bentrokan ini juga mengakibatkan ada sebuah pos dan juga ada sejumlah kendaraan roda 2 rusak berat. Nah, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga di dugaan polisi, bentrokan ini disebabkan hanya karena adanya salah paham sebenarnya. Nah, mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, polisi kemudian disiagakan lagi di lokasi kejadian ini selama 24 jam penuh supaya tidak terjadi lagi bentrokan semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar hari ini? Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan juga tetap semangat mengawali hari di pagi hari ini. Apalagi hari ini cerah banget, enak banget suasananya. Apalagi buat bekerja ya. Luar biasa. Saya punya pantun buat Anda yang bekerja hari ini ya. Cakep. Kalau pagi cerah bersinar, cakep. Sorenya biasanya hujan lebat. Cakep. Buat Anda kerjalah yang benar supaya tidak sampai dipecat. Benar-benar dari Solo ke Jakarta dengan hati senang beli kue. Cakep. Nah, kalau misal berbicara mengenai tujuan, tentu ada syaratnya. Nah, apa kalau itu? misalnya tadi Alfred bilang dipecat. Nah, kalau dia mau masuk ke partai, jangan-jangan ada syaratnya nggak? Soalnya ini kok semua pada welcome banget. Kita sama nggak sih? Satu ini ya, tujuan mau ngomongin apa? Iya, karena yang lagi ramai adalah sekarang ada pemecatan dari PDIP terhadap ada 3 anggotanya, Joko Widodo, lalu kemudian Gibran Rakabuming dan juga Bobi Nasution dipecat karena ada pelanggaran lah di dalam internal partai katanya seperti itu. Masih ada residu-residu juga bahas mengenai Pilpres ya. Betul. 2024. Jadi sampai akhirnya pemecatan itu akan kita hadirkan dalam dialog utama kami. Kami juga akan menghadirkan mengenai sosok pekan ini dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi dengan sosoknya adalah Menteri Agama Nazaruddin Umar. Yes, kita akan nanti dalami mengenai sertifikasi dai dan juga pelaksanaan haji untuk tahun 2025 nanti. Nah, kita buka dulu Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan, di antaranya mengenai ada jasad seorang anak usianya 9 tahun dan ini tenggelam di Sungai Batang Tembesi di Sarolangun, Jambi, akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Jasad korban pemirsa ditemukan sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Rizky akhirnya ditemukan setelah dilakukan proses pencarian selama 3 hari. Jasad korban ini ditemukan tersangkut di ranting kayu. Selanjutnya, jasad anak usia 9 tahun itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Katip Guswen, Sarolangun. Sebelumnya dikabarkan pada saat itu korban tenggelam saat hendak mengambil sendal rekannya yang jatuh ke sungai ketika bermain perahu di Sungai Batang Tembesi. Namun naas upaya korban ini gagal setelah kakinya terpeleset dan juga terjatuh hingga hilang dan tenggelam. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, Damkar dan juga PMI serta dibantu warga setempat. Iya, inilah pentingnya pengawasan dari orang tua. Jangan membiarkan anak-anak di bawah umur untuk bermain sendirian. Betul. Apalagi di sungai yang deras seperti itu juga ya. Iya. Tadi katanya main perahu ya. Naik perahu. Ini yang kemudian harus ada pengawasan sebenarnya. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda. Seekor gajah milik salah satu kebun binatang di Gianyar, Bali terseret banjir sejauh 2 km. Ini kejadian yang tidak setiap hari Anda bisa lihat pemirsa. Ini ada detik-detik hanyutnya gajah. Terekam kamera warga yang lokasi rumahnya berada di pinggir sungai. Yang tadi Anda lihat adalah gajah betina yang diketahui punya namanya Molly, usianya 30 tahun. Dan ini sebelumnya si gajah ini dilaporkan hanyut saat sedang dipandu oleh pawang gajah. Lagi dipandu nih menuju ke areal kandang gajah di kawasan kebun binatang Bali Zoo. Tapi naas si gajah betina ini akhirnya ditemukan sudah mati di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, atau sekitar 2 km jaraknya usai hanyut terbawa arus sungai.
Dari Gianyar Bali pemirsa, kita beralih ke Lampung Utara. Di Provinsi Lampung ada seorang istri dan juga teman-temannya ini melabrak dan juga menganiaya seorang wanita yang diduga merupakan selingkuhan suaminya. Aksi para pelaku memberi gilingan cabai di kemaluan korban ini pun viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi pemirsa di rumah korban bernama Wulandari di Desa Ciamasi, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dalam rekaman video yang tampak ini, tersangka Desi Elianti bersama dengan teman-temannya pada saat itu mendatangi serta menganiaya dan menuding korban sebagai simpanan suaminya. Penganiayaan itu dilakukan para tersangka di depan anak korban yang masih balita. Ini sangat miris sekali ya. Selain menganiaya korban, para tersangka juga mengoleskan gilingan cabai ke alat kemaluan korban hingga korban tidak sadarkan diri dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mempertanyakan penanganan kepolisian dalam kasus penganiayaan karyawati toko roti yang viral di media sosial. Ya, ada anggota Komisi 3, Rudianto Lalo dan juga Rikwanto merasa heran. Kenapa ya proses hukumnya kok terasa lambat? Berikut informasi. Komisi 3 DPR RI menghadirkan karyawati toko roti Dwi Ayu yang menjadi korban penganiayaan GSH. Selain korban, DPR juga meminta keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Para anggota DPR kaget ketika korban menyebut bahwa GSH pernah mengaku dirinya kebal hukum di hadapan korban. Lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau ngantri makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA, habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Sementara itu, anggota DPR Komisi 3 Rudianto lalu mempertanyakan penanganan polisi. Kenapa harus viral dulu, baru cepat ditindak? Perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugama Halib ya, Jos itu nanti setelah viral di media ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan. Silakan Pak jawab Pak. Kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Begitu juga dengan anggota Komisi 3 Irjen Pol Purnawirawan Rikwanto heran, waktu proses hukumnya lamban. Kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga. Seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Kapolres Metro Jakarta Timur menjelaskan pelaku sempat pergi ke Sukabumi untuk mengamankan diri. Yang bersangkutan dan orang tuanya karena merasa
sudah terancam karena sudah kabur ke Sukabumi itu. Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Foto barang bukti berupa kursi besi, loyang, mesin ATM, dan patung pajangan yang digunakan pelaku juga diperlihatkan saat audiensi dengan DPR. Tim TV One mengabarkan. Ya, itulah memang kejadian yang saat ini terjadi di Indonesia. Sepertinya no viral, no justice begitu ya. Mudah-mudahan bisa segera diatasi supaya tidak harus viral dulu, baru kemudian diatasi. Ya, kita jeda dulu, kita akan kembali dengan informasi seputar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tiba di bandara. Mesir, Cairo, ya? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian informasinya sesaat lagi tapi sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029 Setio Budianto menegaskan pimpinan KPK yang baru mendukung arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar pemerintah tidak boros anggaran negara. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Senin siang telah melantik 5 pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang baru di Istana Negara. Seluruh pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini akan bertugas untuk periode 2024-2029. Usai dilantik, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan siap mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mendukung arahan Presiden agar pemerintah tidak memboroskan anggaran. Beliau kan sudah dengan tegas ya menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Nah, itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya. Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Pak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, ya kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Untuk memastikan tercapainya upaya tersebut, pimpinan KPK berencana membahas program-program ke depan dengan berpedoman sesuai tugas dan fungsi KPK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, bicara masalah KPK pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menggeledah ada gedung Bank Indonesia Jakarta pada Senin malam. Penggeledahan ini berkaitan dengan pengusutan dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK tahun 2023. Saat ini status perkara sudah masuk ke tahap penyidikan dan sudah ada tersangkanya yang telah ditetapkan. Kendati demikian, KPK belum juga mengungkapkan identitas tersangka maupun konstruksi perkaranya. Jadi tunggu episode selanjutnya, pengumuman dari KPK siapa tersangkanya, bagaimana modus operandinya, dan bagaimana konstruksi perkaranya, kita akan tunggu. Di BI soalnya ini. Iya. Dapat informasi Pak soal penggeledahan di kantor BI dana CSR. Bisa disampaikan nggak Pak? Kemarin kan sebentar kan ada konferensi itu. Oh nanti sore sekalian ya Pak ya? Bisa ditanyakan langsung. Enggak, tapi benar semalam itu ada ya Pak dan sudah selesai penggeledahan? Saya belum diupdate sama Direktur Penyidikan. Oh gitu Pak. Oke ya, sebentar ada. Oke Pak Nawawi, makasih ya Pak. Gabung sama-sama di situ. Ya, Pak. Makasih Pak. Bisa disiapin apa yang mau ditanyain pas. Ya. Makasih Oke, Pak. Lagi. Makasih Pak. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Kairo, Mesir pada pukul 20.15 waktu setempat atau sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Iya betul, kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan juga mengikuti KTT D8 di Mesir dari tanggal 17 sampai 19 Desember. Berikut adalah laporan reporter Ikra Anggana langsung dari Bandara Internasional Kairo sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto tiba di Mesir.
Indonesia Prabowo Subianto ini telah mendarat di Kairo International Airport. Bisa Anda saksikan, ini adalah pesawat kepresidenan Republik Indonesia terbang selama kurang lebih 13 jam. Dan akhirnya Presiden akan melangsungkan agenda di Mesir selama kurang lebih 3 hari dari 17 hingga 19 Desember 2024. Sejumlah agenda akan dilakukan, diantaranya adalah menandatangani joint statement dengan pemerintah Mesir dan juga mengikuti agenda KTT D8. Sejumlah persiapan juga sudah dilakukan dari pihak Mesir, di mana sudah kita saksikan bersama ada sambutan dari karpet merah yang tengah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan nantinya pada tanggal 19 Desember 2024 ini informasi memang Presiden akan mengikuti agenda KTT D8 bersama dengan sejumlah negara lainnya, diantaranya adalah negara Malaysia, Iran, Bangladesh, Pakistan, dan juga beberapa negara lainnya. Ini adalah momen yang sangat berharga bahwa setelah 11 tahun akhirnya pemerintah Republik Indonesia kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Mesir. Mesir adalah salah satu negara yang pertama kali meratifikasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini soal pemindahan narapidana. Pada Selasa malam, Mary Jane Veloso, mungkin Anda masih ingat, ia adalah terpidana mati kasus narkoba asal Filipina dan ia akhirnya dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemirsa, Mary Jane ini diberangkatkan dari Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 7 malam. Terpidana mati kasus narkoba tersebut dipulangkan ke Filipina sesudah menjalani hukuman 15 tahun di Lapas Perempuan Yogyakarta. Di Lapas Pondok Bambu, Mary Jane ini menginap sejak Senin pagi lalu. Sebelum berangkat, Mary Jane berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dan seluruh rakyat Indonesia. Kepada jurnalis, ia juga bercerita membawa sejumlah benda kenangan seperti gitar, kemudian kerajinan rajutan, rosario, dan lain-lain. Mary Jane Veloso terjerat kasus penyelundupan 2,6 kg heroin di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada bulan April 2010. Belakangan diketahui Mary Jane ini adalah korban perdagangan manusia. Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam untuk semua. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin berterima kasih pertama kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, dan pasti untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya berada di Indonesia hampir 15 tahun, dari tidak bisa berbahasa sampai bisa berbahasa, bahkan bisa Jawa. Sami-sami. Saya bahagia, sangat bahagia hari ini. Tapi jujur ada sedihnya juga, karena Indonesia sudah menjadi keluarga kedua saya. Saya mohon untuk semua doain Mary ya, supaya Mary mendapatkan yang terbaik. Ya. Pokoknya aku kuat. Harus. Iya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk Indonesia dan
Ya, pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Program Apa Kabar Indonesia Pagi segera kembali. Usai jeda. Tidur di lantas kau. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita melihat informasi yang satu ini, ada polisi yang kemudian berhasil menangkap ada 4 orang anggota sindikat uang palsu yang dicetak di kampus UIN Makassar. Dari 4 anggota sindikat yang ditangkap di Mamuju, 2 diantaranya diduga merupakan ASN di Pemprov Sulbar. 4 orang yang ditangkap tersebut merupakan pengedar uang palsu yang dicetak di kampus UIN Samatagoa. Uang palsu itu diedarkan oleh pelaku di sejumlah toko kelontong yang ada di seputaran Mamuju. 4 anggota sindikat UPAL tersebut dibawa ke Polresta Goa untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Nah, biasanya jelang-jelang tahun baru, jelang-jelang hari besar begitu ya. Iya. Ramai nih peredaran uang palsu. Jadi benar-benar harus teliti, hati-hati, diterawang, dilihat supaya benar-benar kalau itu memang uang palsu laporkan langsung. Jangan langsung percaya aja, apalagi di pinggir-pinggir jalan kan suka banyak juga tuh yang ada yang banyak juga sekarang adalah uang gitu. Status palsu. Aduh, jangan. Kami hadirkan pemirsa informasi selanjutnya untuk Anda, di mana dibayangi rasa bersalah dan juga rasa takut. Seorang pelaku pembunuhan ini mendatangi Polres Pematang Siantar untuk menyerahkan diri dan juga mengakui perbuatannya setelah membunuh seseorang. Ya, di hadapan pihak kepolisian, pelaku ini mengakui sudah membunuh seorang korban, namanya Nur Aji, dan membuang jasadnya ke ladang kunyit pada 15 Desember lalu. Menurut pihak kepolisian, korban ini tewas akibat sebelumnya berkelahi dulu dengan pelaku. Perkelahian terjadi setelah si pelaku ini berniat untuk membela seorang saksi, ada namanya AS, yang sedang bertengkar dengan korban. Nah, karena saksi AS ini menolak, diajak ke hotel oleh korban. Nah, setelah membunuh dan membuang jasad korban, esok harinya pelaku menyerahkan diri ke polisi. Usai mendapatkan informasi, polisi kemudian melakukan pengecekan ke TKP dan akhirnya langsung mengevakuasi jasad korban. Sementara itu tersangka juga langsung ditahan aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, selanjutnya ada informasi lainnya pemirsa, ini yang biasanya sering terjadi nih, awalnya dari joke-joke, dari lelucon begitu ya, apalagi leluconnya cuma di media sosial biasanya. Dan ini kejadian, ada 3 orang pemuda pemirsa di Kecamatan Ketapang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang kemudian memaksa ada seorang remaja berkebutuhan khusus untuk menyantap daging hewan liar. Diduga daging hewan liar itu adalah musang. Aduh. Kalau Anda sempat saksikan video yang berdurasikan 15 detik ini yang sempat viral, ini diabadikan oleh 3 pelaku dan juga menuai banyak sekali komentar dari warganet. Korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus ini nampak menyantap daging kepala musang yang sudah dimasak. Korban juga dirundung oleh pelaku. Lagi-lagi perundungan terjadi. Keluarga mengaku kecewa atas perundungan yang dilakukan pelaku terhadap korban dan telah melaporkannya kepada kepolisian. Kini kasusnya telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandung. Ketiga pelaku juga telah diamankan oleh petugas. Selamat pagi, Mas Reza. Mas Reza, mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana awalnya adik Mas Reza ini bisa menjadi korban perundungan dan juga dipaksa untuk makan daging musang. Ini sangat-sangat prihatin. Kita turut prihatin ya, Mas Reza. Mungkin bisa diceritakan? Jadi kronologis awalnya tuh kejadiannya tuh hari Selasa 10 Desember. Jadi kan kalau adik saya suka main di sekitaran rumah, ya mungkin
ya ada anak-anak itu pelaku tersebut ya lagi lagi ada acara makan-makan kayak gitu, ya mungkin adik saya diajak. Saya juga kalau masalah diajak atau misalkan adik saya yang mau sendiri, saya juga belum jelas gitu kan, soalnya karena bicara secara normal juga adik saya kan susah komunikasi. Nah, udah kejadian itu suruh makan, langsung di video, dimasukin ke media sosial gitu. Udah dimasukin ke media sosial. Mas Reza. Ya, ini para pelaku ini sebenarnya teman-teman sejawatnya dari adiknya Mas Reza atau sekedar tetangga atau sekedar kenal, atau seperti apa sebenarnya sih? Kalau teman sih ya mungkin teman, cuman kalau adik saya kan suka menyendiri, maksudnya kalau teman secara kayak kita normal mah enggak, kayaknya kayak tetangga aja sih. Suka main doang. Tapi kalau gitu. misalnya Mas Reza juga mengenal begitu, paling tidak apa yang Mas Reza ketahui dari para pelaku ini, perilakunya seperti apa sih? Kalau dari pelaku saya mengenal, soalnya masih tetangga di lingkungan rumah saya. Kalau dari kesehariannya ya saya juga kurang tahu sih Mbak, cuma karena ya mungkin karena jarang ketemu, terus ya paling kalau ketemu juga saya doa. Kalau spesifik buat si pelaku sehari-harinya Mas saya nggak tahu. Oke. Sepengetahuan Mas Reza, pada saat para pelaku ini menyuguhkan daging musang itu, apakah mereka juga ikut mengkonsumsi atau hanya memang dikhususkan untuk adiknya Mas Reza? Kalau dari pengakuan pelaku sih, dari pelaku itu mereka juga ikut makan. Cuman yang jadi nggak enaknya itu si daging itu tuh dipasak hari Senin, nah hari Selasanya baru dikasihkan ke adik saya gitu. Jadi kayak sisa gitu. Iya. Ini mereka sering bertemu dengan adiknya Mas Reza, atau pada saat itu mereka memang merencanakan untuk mengajak adik Mas Reza untuk diberi makan daging musang ini gitu? Kalau merencanakan sih saya kurang tahu juga Mbak, kalau masalah itunya mah. Cuman kalau sering bertemu ya sering, soalnya kan suka main aja gitu, adik saya suka mainin ke TKP tersebut, soalnya TKP itu tempat tongkrongan ya anak-anak muda gitu Mbak. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Reza. Kita harapkan nanti proses di kepolisian juga berjalan sesuai dengan keinginan dari masing-masing pihak, termasuk dari pihak keluarga dari Mas Reza. Terima kasih. Selamat pagi Mas Reza. Lagi-lagi ya pemirsa ya, kita tidak bosan-bosannya untuk menginformasikan kepada Anda, stop perundungan. Jangan ada lagi namanya perundungan, udahlah cukup gitu ya. Iya, apa susahnya sih saling baik-baik aja sama orang itu bener. sih. Hidup udah capek, ya bikin rundung lagi, jangan malah dibikin urusan rumit polisi. lagi. Iya. Nah, kita coba untuk nanti usai jeda, kita jeda dulu nih, nanti kita akan jeda. Kita akan masuk dalam segmen Sosok Pekan ini yang akan menghadirkan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang akan bicara lebih dalam mengenai sertifikasi dai yang sempat ramai beberapa waktu belakangan ini, dan juga soal apa lagi ya, saya lupa. Nanti ada soal haji. Oh, soal haji penyelenggaraan yang tahun ini masih dipegang oleh Kementerian Agama sebelum nanti beralih ke Badan Penyelenggaraan Haji. Nanti ada Putri Winasari yang akan siap di sana. Udah siap toh ya? Usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali. Tetap di sini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, di segmen Sosok Pekan ini saya mau ajak Anda berbincang dengan seorang tokoh ulama, intelektual dan akademisi yang sudah bersama saya saat ini. Ada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, ini kan Bapak dimandatkan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia ini kurang lebih hampir 2 bulan lah ya Pak ya. Iya. Nah, gimana Pak
selama 2 bulan di kantor ini? Apakah sudah banyak program yang dijalankan? Bagaimana kegiatannya, kesibukannya? Atau bahkan jangan-jangan sampai tidur di kantor nih, saking banyak sekali nih kegiatannya nih Pak Menteri. Ya, bagi saya tidak ada yang terlalu istimewa ya. Jadi saya biasa-biasa saja menjalani kehidupan ini apa adanya. Dan berusaha untuk menjalani bagaimana seharusnya. Saya pernah menjadi lama sebagai dirjen di tempat ini, juga pernah jadi wakil Menteri Agama. Jadi saya tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang tidak boleh kita lakukan di kementerian ini. Karena ekspektasi masyarakat kita ya, seperti Kementerian Agama itu backgroundnya kayak putih gitu ya. Jadi begitu ada noda nempel, maka norak sekali kelihatan kan. Tapi mungkin kalau di tempat yang lain, backgroundnya ada biru, ada orange dan sebagainya, jadi tidak gampang kelihatan. Kalau kami kan ini putih, tiba-tiba ada norak gitu putihnya. Itu ekspektasi masyarakat kita terhadap Kementerian Agama ini seolah-olah menghendaki pejabatnya itu kayak malaikat. Artinya ini secara tidak langsung Pak Menteri menyampaikan bahwa tugas Bapak saat ini adalah bersih-bersih gitu ya Pak ya? Iya, sebetulnya bukan hanya kami, saya, tapi juga semua pemerintahan Pak Presiden kita ya. Pak Prabowo itu menghendaki semua instansi tanpa terkecuali harus membersihkan apa yang perlu kita bersihkan, harus meluruskan apa yang perlu kita luruskan. Ya tentu dengan cara-cara yang searif mungkin ya kan. Ya jadi kita mencoba di Kementerian Agama ini bagaimana supaya Kementerian Agama ini bisa menjadi imam terhadap kementerian yang lain, itu obsesi kami. Menjadi contoh juga buat lembaga lainnya. Namanya saja Kementerian Agama ya kan. Harus menjadi teladan, dan saya bangga dan saya bersyukur karena teman-teman kami, aparat kami di Kementerian Agama, ya walaupun saya nggak bisa mengukur hati mereka ya, tapi penampilan walaupun 1 bulan lebih sedikit ini, ada kesepakatan kami dengan segenap para pimpinan Kementerian Agama untuk melakukan hal yang sama, apa yang kami gariskan. Ya, jadi ini suatu modal sosial, modal psikologis yang kami miliki di sini. Ada kesepakatan teman-teman untuk bersama-sama menjadikan Kementerian Agama ini sebagai kementerian yang diharapkan bisa menjadi contoh ke depan. Baik. Boleh kan kita bercita-cita kan? Boleh sekali. Malah kita berharap ya, karena ketika Pak Nasaruddin Umar jadi Menteri Agama itu banyak sekali respon positif. Mereka banyak yang komentar, aduh kita rindu Ramadan pada masa itu, begitu kan. Jadi memang banyak sekali harapan-harapan yang kita harapkan juga bisa dilakukan Kementerian Agama. Nah, informasi yang beredar juga belakangan ini kan soal gratifikasi. Bapak kan juga sempat ada bicara soal bersih-bersih gratifikasi. Apakah sudah bekerja sama juga dengan KPK, Pak? Ya, saya kira kementerian pertama datang minta pendampingan terhadap KPK dan Kejaksaan. Karena saya sadar saya punya banyak kelemahan. Saya bukan malaikat. Dan jadi saya perlu orang lain. Falsafah saya makin banyak kepala yang memikirkan sesuatu, lebih baik daripada hanya satu kepala yang memikirkan. Jadi makin banyak instansi yang bersinergi untuk menggapai sebuah tujuan yang sama, itu lebih baik daripada hanya instansi Kementerian Agama tunggal ya kan. Saya ingin melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat kita ya untuk memperbaiki kondisi bangsa kita, terutama Kementerian Agama ya. Nah, saya kira tidak ada masalahnya kalau kita melibatkan stakeholders kita, Kementerian Agama ini ikut merasa memiliki Kementerian Agama, karena Kementerian Agama ini bukan miliknya menteri, bukan milik pejabatnya, tapi milik bangsa Indonesia, dan sama-sama ingin berikan pelayanan yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, ya kan? Ya. Maka itu saya yang pertama kali kami minta kepada para pejabat kami, eselon 1, 2, minta datang ke KPK, kemudian juga kita buktikan, jangan ada gratifikasi, kita kembalikan ke KPK yang diduga gratifikasi, ya. Amplop pun juga kita kembalikan ke mereka yang ngasih. Ya, kenapa? Karena kurang prosedural, tidak prosedural. Jadi saya minta kepada yang lain, ya seperti yang saya sering sampaikan, jangan memberikan pimpinan apa yang tidak merupakan haknya. Termasuk Kementerian Agama, Menteri Agama ya, jangan memberikan apa yang tidak merupakan haknya. Kami ke daerah kan sudah punya
lungsumnya. Pejabat eselon 1 kan juga punya. Jadi tidak perlu membebani kanwil-kanwil kantor-kantor Kementerian Agama di lokasi yang dikunjungi. Sebab kita sudah dibekali oleh tugas kita sendiri. Nah, jadi kalau mereka dapat lagi dari daerah, artinya kan memberikan beban yang di luar program mereka. Ya. Kecuali kalau itu di program, misalnya kan ada kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan di tingkat pertama, di tingkat 1 ya di provinsi atau tingkat 2. Ya itu kan harus profesional. Betul. Ya, jangan di luar program ya, kita melakukan sesuatu. Ya, kita sangat berharap ya, semoga mungkin praktik-praktik dugaan gratifikasi yang sempat disampaikan sebelumnya juga bisa bersih ya Pak di kepemimpinan Bapak saat ini. Nah, tapi selain itu juga saya juga mau ngebahas sedikit Pak soal yang lagi heboh. Ini potongan video seorang penceramah ini viral tersebar di mana diduga atau dinilai ini ceramahnya mengolok-olok dan menghina penjual es. Kita sebut sajalah penceramah Miftah Maulana. Dari Kementerian Agama sendiri Pak, bagaimana menindaklanjutinya? Sebetulnya fenomena itu ada sejak dulu ya. Hanya karena media kita sekarang ini begitu canggihnya maka cepat sekali meluas ya. Jadi kita juga jangan terlalu reaktif di dalam satu persoalan. Karena banyak persoalan lain yang mungkin lebih penting untuk kita persoalkan daripada persoalan-persoalan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga namanya psikologi media ya, seperti itu apa adanya. Tentu kami juga tidak tinggal diam. Ya. Banyak usulan bagaimana kalau ada sertifikasi para mubalik. Dulu juga sudah jadi wacana sebelum ya puluhan tahun yang lalu juga sudah ada wacana sertifikasi sebenarnya. Nah, jadi kita juga tidak bisa reaktif begitu ada masalah langsung sertifikasi, langsung macam-macam. Itu namanya tipe-tipe reaktif. Pertanyaan kita ke belakang adalah apakah itu menyelesaikan persoalan? Apakah tidak nanti menimbulkan persoalan baru? Kurang apa sertifikasi yang dilakukan negara tetangga kan? Ya khutbah mereka itu seluruh masjid, contohnya di Malaysia, Singapura, kemudian juga di Brunei, Thailand Selatan, tidak ada seragam semua itu khutbahnya itu. Nah kita 850 masjid Indonesia, nggak ada satupun yang sama. Ya. Nah ini kan masyarakat kita bisa menikmati perbedaan. Ya. Jadi kalau nggak usah pergi ke Istiqlal kan di dekat sini kan juga sama aja redaksinya kan. Jadi kita pamerkan sesuatu yang sangat berbeda satu sama lain. Memamerkan keindahan itu menurut hemat saya jauh lebih baik daripada memamerkan keseragaman. Ya, sebuah lukisan sekalipun ini bingkainya emas, tapi yang dibingkai kertas putih, indah nggak? Indahnya sebuah lukisan karena ada warna-warna konfiguratif, ya kan? Beragam. Itu kan lebih indah kan, beragam. Jadi biarkanlah masyarakat menikmati keindahan perbedaan. Yang penting buat saya tuh bukan bagaimana menyatukan, tapi bagaimana membiasakan masyarakat kita itu hidup di tengah-tengah perbedaan antara satu sama lain tanpa ada gontok-gontokan, tanpa ada saling mempersoalkan. Itu kematangan loh. Kalau orang tidak biasa hidup berbeda, itu belum matang. Tapi kalau masyarakat kita sudah terbiasa hidup berbeda dengan orang lain tanpa ada masalah, itu ciri-ciri masyarakat yang sudah matang. Nah itu artinya dakwah sudah berhasil di situ kan. Nah, tapi yang disayangkan kan pada saat momen itu ada yang dirasa tidak pantas begitu ya, seperti perkataan kasar begitu. Nah, kemudian kan usulan dari DPR ini kan sebetulnya agar para penceramah ini memiliki kompetensi lah untuk mumpuni untuk memberikan nilai-nilai keagamaan dalam sertifikasi. Nah, mungkin kalau Bapak merasa atau kementerian merasa sertifikasi bukan jalan utama, tapi ada nggak solusi yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan agar penceramah tidak mengulangi lagi hal tersebut? Saya setuju pendapat DPR, kompetensi itu sangat penting ya kan. Karena kalau kita berbicara tentang dakwah, tidak hanya berbicara tentang pendakwah. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Misalnya ada materi dakwah, ada metode dakwah, ada medianya dakwah itu sendiri. Ya, ada objek yang kita akan dakwah mendakwain kan. Dan ada pendakwah. Jadi mubalik itu hanya satu di antara 5 faktor. Tidak mungkin bisa selesai persoalan kalau hanya menyelesaikan satu faktor. Harus komprehensif ya kan. Siapa pendakwahnya, siapa yang akan didakwai, bagaimana metodenya, apa materinya, dan media apa yang digunakan untuk berdakwah. Nah komprehensif. Nah kalau kita penanganannya profesional, 5-5-nya harus digarap, bukan hanya satu. Oh ini harus sertifikasi. Sekalipun ada sertifikasi, tapi kalau materinya nggak diatur, ya kan? Betul. Kalau metode dakwahnya juga tidak diatur,
Kalau audiensnya yang akan mendengarkan ini juga tidak terpolakan, dan alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan dakwah itu juga tidak teratur, itu nggak berkontribusi aktif tuh. Nah, kita ingin komprehensif. Nah, itu menurut hemat saya itu yang profesional. Bukanlah suatu gagasan profesional itu berkonsentrasi hanya pada satu unsur, tapi 4 unsur lainnya enggak. Nah, ini agak sedikit lebih sistematis ya. Bagaimana supaya komprehensif itu supaya nanti betul-betul yang orientasi kita kan hasilnya, ya kan, bukan prosesnya. Insya Allah kami percaya bahwa masyarakat kita di Indonesia ini sudah mulai matang ya, bukan baru mulai, memang sudah matang kok. Mungkin karena kita berterima kasih para founding fathers kita, bukan hanya pintar bicara, tapi juga mengamalkan apa yang diucapkan. Nah, ini tantangan kita kan sekarang ini. Kita harus belajar banyak kepada para founding fathers kita. Dari Sabang sampai Merauke, keterbukaan ke lapangan dadanya menerima perbedaan itu dahsyat lah. Jadi saya sering mengatakan, Mbak Putri ya, salah satu nilai jual Indonesia itu bukan hanya mineral diekspor kemana-mana, tapi salah satu selling point kita itu adalah kerukunan. Gak ada negara seplural Indonesia mampu menciptakan kerukunan sedemikian indah, kecuali di kolom langit Indonesia kan. Coba kita lihat negara Timur Tengah. Etniknya tidak lebih dari 4 loh. Afghanistan cuma 7 etniknya. Kita 1.500 lebih. Ya. Kemudian di negara kawasan Teluk sekarang yang sedang macam-macam itu, ya, bahasanya sama, peradabannya sama, dan juga apa yang berbeda. Tapi kok nggak bisa kompak? Nah, kita yang sedemikian luas wilayahnya ini, kepulauan. Iya, kepulauan berapa? Warna kulit berapa, bahasa berapa, betul. Tapi kok bisa kompak dalam Bhinneka Tunggal Ika? Sebenarnya itu hal yang harus kita syukuri ya. Jadi ini lukisan Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi perbedaan itu karunia Tuhan. Mari kita merawat lukisan Tuhan dalam bentuk Indonesia ini kan. Ya, setuju, Indonesia setuju, itu lukisan hidup, lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Merusak itu adalah perbuatan dosa kan. Indonesia sedemikian utuh, jangan ada yang mengacak-acak. Baik. Jadi perbedaan itu nggak selalu meresahkan ya, justru perbedaan itu yang menguatkan kita. Perbedaan itu harus dirayakan. Betul, harus kita syukuri. Berbeda-beda tapi kita tetap sama satu tujuan. Baik, nanti kita juga akan lanjutkan ya Pak perbincangan kita. Usai jeda berikut, Sosok Pekan ini akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen ini saya mau membahas lebih jauh juga soal haji. Kalau tadi soal sertifikasi sudah kita bahas Pak, sekarang kita bahas soal haji. Nah, informasinya kemarin Pak Menteri baru saja bertemu dengan Menteri Agama Arab Saudi, Taufik bin Fauzan Al-Rabiah. Nah, apa nih, ada kabar baik apa nih untuk Indonesia di haji tahun depan Pak? Ya, pertama saya sangat surprise ya, karena Menteri Haji Pak Taufik ini sebelumnya itu Menteri Perdagangan. Sebelumnya itu juga pernah menjabat Menteri Kesehatan. Kemudian juga sekarang menjadi haji dan juga lulusan Amerika. Jadi kami bahasa Inggris ya, tidak bahasa Arab kan banyak orang lain di situ ya. Jadi enak. Kata Pak Dubes kita, ini baru kali ini Pak Menteri Haji bicara sampai sejam mungkin lebih ya. Biasanya kan formalitas saja, seperempat jam udah selesai, ketok persepakan udah selesai. Ini dia baca CV saya katanya, wah ini panjang CV-nya 20 halaman gitu. Pindah tempatnya, jadi kami rapatnya di tempat VIP room di Masjid Haram ya kan. Nah yang kami bahas itu bukan hanya haji, karena haji itu kami memang urusan seumur hidup lah ya. Sudah ada standarnya. Kami dipancing, saling memancing lah ya. Kita juga bicara tentang wahdatul ummah ya. Bagaimana visi masa depan umat kita yang seperti sekarang ini. Jadi seolah-olah kita haji itu menjadi subordinasi daripada pembahasan kami dengan Menteri Haji, tapi tetap fokus pada masalah haji juga sih pada akhirnya. Kami bertanya sih sebetulnya, sangat cair ya pertemuan kita. Pak, ini ada gagasan di negeri kami ini, bagaimana kalau damnya itu kita lakukan di Indonesia? Ya, teman-teman ya mungkin tidak melihat dari aspek syariahnya, hanya melihat dari aspek ekonominya.
Kalau kita damnya di Indonesia berarti 221.000 jamaah. Katakanlah 95% itu haji tamattu. Ditambah dengan pelanggaran haji lain bisa sampai 220 ribuan kambing. Itu kan bukan jumlah sedikit loh ya. Kalau itu disembelih di Indonesia, kambingnya Indonesia, para peternak kambing di Indonesia itu akan sangat-sangat lega. Di era Pak Prabowo ini kan sekarang ini mengutamakan gizi untuk anak-anak kita. Terus daging proteinnya itu kan bisa disuplai melalui daging dam itu. Ditambah lagi dengan kurban ya kan. Itu luar biasa. Dan itu dampaknya, efeknya itu banyak sekali. Ya. Anak-anak kita bisa makan bergizi, kemudian juga kambing, para pengusaha kambing itu bisa panen ya. Bahkan kata Saudi Arabia itu malah membantu kami kan. Ternyata kos Saudi Arabia itu untuk mendatangkan 3 jutaan kambing dari luar negeri. Berapa tenaga yang dipakai untuk memotong, kotorannya berapa dan seterusnya. Jadi kalau 1/5 jumlah jamaah haji di dunia adalah Indonesia, mau menyelenggarakan damnya di Indonesia, itu kami sangat terbantu katanya. Nah, cuma persoalan kita di sini, kita harus juga minta fatwa Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama itu membolehkan ya dengan pendekatan maqasidus syariah yang kita kemukakan ya, maka itu sangat efektif untuk bangsa. Tetapi sekali lagi, wilayah agama itu bukan wilayahnya pemerintah. Pembuat fatwa itu Majelis Ulama, bukan pemerintah. Nah, kami nanti akan berdialog dengan Majelis Ulama. Tapi bisa di tahun ini? Kalau ya, makanya tergantung nanti dialog kami. Ya, kami sudah mulai ada pendekatan-pendekatan. Hari ini pas memang ada rapat kerja Majelis Ulama tingkat nasional. Tentu hal ini juga akan dibahas. Sementara ini saya akan ke sana lagi ya. Nah, yang kedua juga kami bahas menyangkut masalah murur. Murur itu ya, kan di Musdalifah itu kan ketentuan kita selama ini kan bermalam di Musdalifah itu ya. Nah, sekarang boleh nggak kita nggak usah turun di bus aja, di stop mobilnya di situ, dan memang pasti stop karena macet ya kan. Boleh nggak itu dianggap sebagai mabit ya? Itu kami ya, negara-negara lain seperti tadi ya, penyembelihan di negara setempat itu dilakukan di Turki, dilakukan di beberapa negara yang lain. Ya. Nah, murur juga dilakukan di negara-negara asal jamaah haji dari negara yang lain. Tapi satu yang saya minta, karena mazhab Syafi'i, mazhab Maliki di Indonesia itu ya menganggap bahwa Mina Jadid itu ada muskilah di situ ya. Muskilah itu artinya ada persoalan fikihnya di situ. Karena yang paling absah itu adalah ya Mina, dalam lingkaran Mina itu sendiri. Kalau di luar kota Mina itu kan ada persoalan. Nah, saya minta betul Indonesia mohon diberikan tempat di dalam kompleks Minanya itu sendiri kan, saking banyaknya penduduk jamaah haji kan tidak nampung Mina itu sendiri, akhirnya ada yang tinggal di Mina Jadid. Alhamdulillah kami dijanjikan untuk mendapatkan di Minanya, berarti dekat dengan tempat pelontaran itu kan. Masalah ketiga yang kami diskusikan menyangkut masalah tanazul ya. Jadi nanti bisa jamaah haji itu dimungkinkan untuk tidak nginap di tenda karena tendanya sempit-sempitan, bisa bolak-balik di hotel-hotel terutama yang dekat dengan Mina itu sendiri. Dan itu persoalannya belum kita selesaikan karena ini menyangkut banyak hal ya kan. Hal lain yang kami dapat informasi. Kuota haji mungkin? Nah, kuota haji seperti yang ditetapkan oleh OKI ya kan. Kita setiap tahun itu dapat kuota itu 221.000 ya kan. Nah, ada perubahan di Saudi Arabia karena begitu banyaknya jamaah haji, dunia Islam semakin bertambah kan, jumlah populasi umat Islam dunia sekarang ini kan sudah 2,2 miliar ya kan. Itu dahsyat itu pertumbuhannya negara-negara Amerika Latin, Eropa. Itu apa ya? Islam is the fastest growing religion in the world today. Agama Islam itu agama paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Nah, jadi otomatis juga wilayah Ka'bahnya tidak bertambah, wilayah Arafahnya tidak bertambah, Minanya tidak bertambah. Ya kecuali jamaratnya itu bertingkat 4 ya, kecuali sa'inya itu juga bertingkat. Nah, tetapi yang tempat lainnya kan belum ditingkat ya kan. Sementara populasinya bertingkat, bersusun-susun sekarang ini. Jadi daftar tunggu kita itu adalah 48 tahun di Banten, Sulawesi Selatan tuh. Tapi masih mending kalau dibanding Malaysia, dia harus menunggu 142 tahun loh kan. Nah, jadi kapan? Jadi saya minta kepada
Menteri Saudi Arabia pada waktu itu, karena kebijakan baru sekarang ini pembimbing dikurangi 50%. Oh, jadi bayangkan 22.000, berarti 2.200 orang pendamping haji itu di-cut menjadi hanya 50%, berarti hanya 1.100. Yang akan berangkat di 2025 nanti pendampingan. hanya 1.100 berarti, pendamping. Iya, berarti satu pesawat itu hanya sekitar 3 orang pendamping. Saya sampaikan kepada Yang Mulia Bapak, izinkan Indonesia minta tambahan pendampingan. Kenapa? Karena jamaah haji kami kan tua-tua. Terlalu lama mereka nunggu sehingga mereka tua baru bisa. Nah, jauh lebih mudah kalau kami melayani jamaah kami sendiri. Ya, itu kan juga membantu Yang Mulia kan. Kalau nggak ada yang mendampingi, berarti nanti kalau ada yang sakit, ada yang jatuh, berarti petugas Arab yang akan menolong mereka. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan menu, ya, dan berapa tenaga yang harus disiapkan. Tapi kalau kami menyiapkan tenaganya sendiri, dia bisa bahasa Indonesia, ya, dia tahu kelemahannya apa. Jadi kami tetap minta tambahan, jangan hanya 50%. Ngangguk-ngangguk. Berapa jumlahnya? Kami nanti akan menindaklanjuti lagi. Berarti masih negosiasi. Ada ya negosiasi, ini ya? Dan insya Allah karena hubungan dekat secara psikologis ini nyambung ya kan, sampai kami diantar ke bawah itu ya. Saya penyambutannya itu sangat akrab lah. Jadi kemungkinan kuota haji masih sama atau gimana? Kalau dari bahasanya kan tadi kuota haji pasti sama ya kan, sama. Standar. Nah, memang apa saja yang kita akan minta pada malam itu akan dikasih, termasuk tadi minta tambahan kuota pendampingan, ya. Terus saya waktu itu malam itu memang belum minta tambahan kuota jamaah haji. Kenapa? Karena saya akan membenahi dulu. Saya ingin tahun ini betul-betul pelaksanaan haji ini tidak ada masalah. Maka itu saya bersama dengan kepala BPH. Ya, kami sinergi sekarang. Jadi obsesi kami jamaah haji tahun ini seharusnya lebih baik. Karena kan bukan hanya Kementerian Agama yang tangani, Presiden menunjuk orang kepercayaannya untuk menjadi kepala BPH, untuk menjadi istilahnya itu pendukung pelaksanaan jamaah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi negosiasinya di sana itu tetap G2G. Pemerintah kan di sana kan, ya, badan itu tidak diterima oleh menteri. Sekian puluh tahun lembaga tabung haji di Malaysia itu nggak pernah bisa ketemu dengan menteri, hanya pinjam menteri yang dekat dengan tabung haji, karena kebijakan politik di Saudi Arabia itu yang bisa ketemu menteri adalah sesama menteri. Kalau badan itu dianggap tidak selevel dengan menteri, walaupun di Indonesia itu badan dengan menteri itu ya bisa dianggap sama, walaupun memang juga ada badan yang tidak sama dengan menteri ya kan. Mungkin satu hal lagi yang mungkin publik penasaran juga soal biaya haji juga Pak. Nah, ada kemungkinankah biaya kemudian di tahun ini meningkat? Iya, saya lagi betul-betul berkonsentrasi. Semalam itu sampai jam 1 kami rapat ya dengan teman-teman dari BPK. Mana-mana pos yang bisa kita tekan ya. Mulai dari pesawat, hotel, ya, kalau ini kita betul-betul berhasil melakukan penghematan, mencegah kebocoran, sebetulnya minimum tidak naik, ya, karena kan ada inflasi segala macam kan, minimum tidak naik tahun ini, ditambah lagi dengan BPKH juga kita memberikan semangat untuk mencari uang lebih banyak, ya kan, dan dengan demikian kontribusinya nanti kepada jamaah haji akan semakin banyak ya. Dengan demikian minimum kita pingin sih minimum seperti tahun lalu. Kan di seluruh negara itu kan ongkos haji naik ya kan. Tapi di Indonesia kita obsesikan minimum seperti tahun lalu. Amin, semoga ya Pak, semoga biayanya tapi ini lagi-lagi kita menunggu pertemuan kita dengan DPR dalam minggu besok ini, insya Allah itu kita akan umumkan melalui pengumuman keputusan dari Presiden nanti yang akan menentukan. Semoga itu menjadi harapan masyarakat. Nah, ada juga informasi Pak soal wacana ke depan ini Badan Pengurus Haji dan Umroh akan terpisah dari Kementerian Agama. Nah, itu nanti bagaimana Pak mungkin cara kerjanya? Apakah berbeda dengan saat ini yang masih bergabung dengan Kementerian Agama? Iya, sejauh ini nggak ada masalah Pak. Jadi kami menempatkan badan kita ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Kementerian Agama.
Ya untuk sementara karena memang perundang-undangannya belum berubah kan. Undang-undangnya tetap menganggap Kementerian Agama ini sebagai penyelenggara haji. Ya, walaupun ada kepresnya, walaupun ada perpresnya ya. Tetapi kami secara bertahap kami sudah ada directionnya dari Mempan ya, Mempan RB untuk memberikan ini wilayahnya kementerian, ini wilayahnya badan. Tapi kami sangat solid ya untuk berobsesi mewujudkan jamaah haji ini lebih efisien, efektif daripada tahun-tahun akan datang. Nah kami juga mohon doanya para jamaah dan juga terutama aparat haji yang akan bertugas itu kali ini kita saatnya bersih-bersih ya. Bagaimana supaya pelaksanaan haji ini tidak ada catatan-catatan gelap yang bisa menimbulkan persoalan. Tapi sekali lagi saya adalah manusia biasa ya, punya keterbatasan, tapi saya yakin kalau kita kompak ya, bersepakat untuk sesuatu yang mulia, insya Allah Tuhan pun juga akan menolong kita kan. Baik, terakhir mungkin Pak, ini menjelang Natal dan Tahun Baru, persiapan Kementerian Agama seperti apa, koordinasi dengan lembaga terkait bagaimana Pak? Ya kami 4 kali rapat antar lembaga ya, dan juga di Kementerian Agama, karena kami berkonsentrasi pada pelaksanaan ibadahnya ya kan. Bersama dengan Dirjen Katolik, Dirjen Protestan, kami sudah membuat temanya, kami juga sudah menetapkan gereja-gereja yang akan dipakai untuk melakukan perayaan Natal, kemudian juga Katolik Protestan itu juga beritanya sampai ke daerah-daerah pun juga sudah sahut menyahut dan kita lebih khidmat lah. Kemudian yang perlu juga diperhatikan menyangkut masalah transportasinya, kan ini kan ada 2 di sini Pak ya, Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi ini terjadi mobilitas lebih 100 juta nanti masyarakat ini akan mobile dari satu tempat ke tempat yang lain. Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini. Jadi itu dampak sosialnya, dampak ekonominya, ya itu sangat besar ya. Kemacetannya ditambah lagi cuaca kan, prediksi ramalan cuaca. Itu nanti antara mulai nanti ya minggu ketiga Desember ini sampai minggu pertama Januari itu akan terjadi perubahan cuaca yang sangat buruk ya. Cukup ekstrim ya. Ya, sangat ekstrim. Itu curah hujannya sangat berat ya. Bahasanya MKG itu ada awan dari Afrika, dari mana-mana juga itu akan datang ya. Lewat melalui Indonesia dan hampir semua Indonesia itu nanti juga akan ditumpahi dengan curahan hujan dan potensi gempanya ada, potensi longsornya ada, ditambah macetnya apa, banjirnya juga ada. Nah, alhamdulillah Presiden memberikan instruksi kepada kita semuanya ya, usahakan meminimalisasi dampak negatif daripada cuaca yang buruk ini. Jadi BMKG sudah memberikan warning, tapi semua aparat polisi, tentara dan juga semua pihak itu betul-betul sudah siap siaga dengan pos-pos penjagaannya masing-masing. Jadi Indonesia kan sudah punya pengalaman banyak ya kan. Bagaimana mengeliminir ya kecelakaan, baik kecelakaan udara, kecelakaan di laut, kecelakaan darat, termasuk juga tempat-tempat pemberhentian antrian. Kalau misalnya di Merak ya kan, di Merak itu tiba-tiba gelombangnya lebih 2 meter ya, itu kan otomatis kan harus menghentikan pelayaran. Betul, ditunda dulu. Sementara mengalir semua datang ke Merak, itu tempat parkirnya di mana? Baik. Nah sekarang dibikin semacam apa? Terminal-terminal angkutan di banyak tempat, bukan lagi numpuk di Merak, tapi pemerintah sangat istimewa ya, membuat berbagai tempat-tempat penyeberangan jadi lebih luas agak sedikit ya, memang muter, tapi orang lain lebih senang, apalagi kan mobil-mobil pribadi. Ya, betul. Tempat-tempat pemberhentiannya, toiletnya misalnya kan, ya bagaimana memberikan kenyamanan terhadap warga masyarakat yang mudik. Itu obsesinya pemerintah sekarang. Baik, kita harapkan ya Pak, semoga rencana-rencana dan niat baiknya ini bisa
terlaksanakan Kementerian Agama bersih-bersih dari segala bukan kecurangan. hanya arus perginya, tapi arus mudik baliknya. Ya, ini juga harus semoga semua lancar lah. Iya. Kita doakan semoga semua Benar. lancar, Natal tahun baru berjalan dengan aman, kondusif begitu ya. Cuaca juga bersahabat ya Pak. Termasuk kita doakan. harga-harga juga dikontrol pemerintah ya kan. Kalau itu kayaknya tahun depan kita agak khawatir nih Pak. Tapi ya kita doakan lah khususnya untuk Kementerian Agama dan juga Pak Nasaruddin supaya bisa melaksanakan niat-niat baiknya yang sudah disampaikan. Amin, Terima amin. kasih banyak Pak sudah mau bincang-bincang pagi hari ini. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum Pak Terima Nasaruddin. kasih Putri, ya, terima kasih para pemirsa semuanya. Mohon doanya, dukungannya. Insya Allah kita berangkat niat yang tulus, ikhlas. Tuhan bersama kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali. PDI Perjuangan mengumumkan secara resmi pemecatan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman pemecatan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, yang menyatakan pemecatan berlaku sejak SK diterbitkan pada 14 Desember 2024. Selain itu, PDIP juga melarang Jokowi memakai dan mencantumkan nama partai PDIP dalam setiap kegiatan. Pemecatan Jokowi dari PDIP langsung mendapat respon dari banyak partai, seperti Partai Gerindra, Golkar, hingga Partai Nasdem yang menyatakan terbuka menerima untuk bergabung menjadi kader. Tak hanya itu, PKS bahkan merespon dengan menyatakan sosok Jokowi bukanlah sosok sembarangan. Sebagai presiden selama 2 periode, tentunya Jokowi memiliki kontribusi bagi negeri ini. Lantas, akan kemana Jokowi berlabuh? Atau mungkinkah Jokowi akan mendirikan partai sendiri? Tim TV One mengabarkan. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Jadi nanti rencana ke depan akan membentuk partai baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Kalau tanggapannya untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat juga. Ya, tanya saja ke Mas Gibran. Pak, tanya ke saya. Terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Untuk PDI Pak atau Bu Mega Pak? Terima kasih Pak. Ya, setelah dipecat dari PDI Perjuangan, pertanyaannya kemudian Pak Jokowi mau bergabung ke parpol mana? Sudah ada yang membuka tangan untuk segera bergabung. Ada Nasdem, kemudian juga ada Gerindra, ada PAN. Betul. Nah, untuk itu kita bahas ya. Iya, apa jangan-jangan Pak Jokowi mau bikin partai sendiri? Tadi dibilangin ya, partai perseorangan. Nah, langsung saja kita bahas di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Adi Prayitno yang merupakan analis politik, siap mengulas ya nih nanti ya. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Sira. Baik, selamat pagi. Kemudian ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, merupakan politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Sehat ya Mas ya? Pagi. Baik. Kemudian melalui daring ataupun Zoom sudah bergabung bersama kami Bang Bestari Barus, politisi Nasdem. Selamat pagi, Bang.
Selamat pagi. Sira, Baik, apa? kita terlebih dahulu ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini dipecat alasannya juga salah satunya apakah sih berkaitan dengan residu di masa lalu di Pilpres 2024? Ya bukan residu ya, tapi lebih ke akumulasi evaluasi. Artinya, Banyak dong, kalau akumulasi banyak. Betul, banyak. Boleh disebutkan satu-satu? Itu kan di surat udah Biar tertuang seru ya. semua gitu ya. Pagi-pagi malah nyebutin dosa orang satu-satu. Nggak, tapi, Dosa politik. Ya, dosa oke. politik. Tapi persoalannya simpel sebetulnya. Kan sudah ada penjelasan bahwa ini kita memang perlu waktu untuk melakukan evaluasi atas jalannya tahun politik kemarin dan kader-kader kami yang ada sepanjang tahun politik kemarin. Baik itu pada periode Pilpres maupun pada peristiwa Pilkada kemarin, tentu ada evaluasi yang kami lakukan ke dalam. Mana kader-kader yang dianggap tidak sesuai dengan ADART partai, mana kader yang dianggap mengkhianati partai, itu kita lakukan suatu analisis. Nah, dalam hal itu kemudian ditemukanlah 27 nama itu yang kami umumkan memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Dan itu termasuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Dan saya rasa kalau Mas Gibran dan Mas Bobi itu sejak beliau berdua mencalonkan diri tanpa mengindahkan rekomendasi partai, tentu saja itu adalah satu hal yang sejak saat itu dilakukan, maka KTA-nya otomatis dibatalkan keanggotaannya. Nah, kalau Pak Jokowi agak lebih banyak alasannya, karena memang kita menganggap beliau betul-betul menggunakan semua ambisi kekuasaannya untuk memenangkan Pilpres dan Pilkada. Oke, kalau Pilpres memang mungkin ada putra beliau, keluarga beliau yang maju di sana. Tapi pada saat Pilkada kan kita melihat ada sahabat beliau maju jadi gubernur Jawa Tengah, lalu ada mantunya jadi gubernur Sumatera Utara, adiknya ajudannya maju sebagai kepala daerah, seluruh kroni-kroni dan teman-teman dekatnya maju, yang maju itu dilakukan suatu endorsement dan sampai masyarakat komen, ini kok mantan presiden jadi seperti just tip. Ini artinya sudah bukan sesuatu yang tidak berlebihan. Tapi kita anggap memang perlu diambil satu langkah tegas. Tapi pertanyaannya kemudian yang banyak ditanyakan oleh netizen juga, kenapa baru sekarang dikasih pemecatannya? Kenapa nggak dari awal pas Pilpres, sehingga pas Pilkada nggak kejadian nih tadi Mas Seno bilang begitu loh? Ya tetap akan kejadian juga kan, kalau memang itu basisnya adalah ambisi kekuasaan seseorang. Tidak mungkin kita bisa mengetahui isi hati orang. Tetapi bukan masalah telat atau tidak. Tentu seperti yang saya sampaikan, kita perlu waktu untuk melakukan evaluasi nih. Bukan karena takut waktu itu masih berkuasa? Nggak ada urusannya. Kalau kita takut dengan urusan kekuasaan, ngapain kita waktu itu melakukan kritik terbuka kepada langkah politik dan praktek politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Tentu saja kita sudah cukup lama secara sosiologis hubungannya tidak baik-baik saja. Atau lagi dihitung dulu untung ruginya nih kalau dipecat. Jadi makanya evaluasi agak sedikit lama gitu. Enggak juga, kita malah berusaha menghormati posisi beliau. Artinya kita memberikan waktu. Kan ada juga tuh kader-kader yang kalau mau berpisah jalan itu mundur baik-baik. Artinya mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Ada proses mediasi di sana. Tetapi kan itu tidak pernah terjadi. Bahkan hari ini pun berkali-kali kita menunggu kapan sebenarnya KTA beliau mau dikembalikan, Pak Jokowi. Tapi kan tidak. Nah, pada saat tidak ada itikat semacam itu, tidak ada etis politik semacam itu, padahal kami sangat mempertimbangkan soal moral itu. Saat seorang menjadi presiden, masa kita harus memecat presiden? Rasanya kan juga tidak pas. Nah, dalam konteks ini kita menunggu. Bagaimana sih kita kan kalau dalam adat ketimuran, datang tanpa muka, pulang juga tanpa muka. Keteladanan baik itu yang kita tunggu. Ternyata juga tidak. Maka ya kita memberikan sanksi pemecatan itu. Baik. Kita ke Bang Bestari. Bang Bestari, ini siap nih Bang untuk menggelar, untuk menerima begitu ya, memberikan karpet kepada Joko Widodo untuk bergabung di Nasdem. Partai Nasdem adalah partai yang terbuka dan bagi masyarakat bangsa ini yang memenuhi persyaratan itu dapat saja mendaftar untuk menjadi kader. Bahkan kita menyediakan fasilitas mendaftar secara online untuk mendapatkan kartu anggota. Jadi tidak bisa kita kemudian melakukan pembatasan kepada siapapun yang dia adalah memenuhi persyaratan. Begitu saya kira.
Oke, tapi kan sudah sepertinya ada undangan langsung dari Ketua DPP nih, Bang Williadi itu udah ngomong. Pak Jokowi silakan kalau masuk ke Nasdem. Artinya seperti undangan begitu, bukan hanya sekedar membuka apa ya pendaftaran, tapi seperti undangan kalau ini, Bang Bestari. Begini, kita menghormati apa yang mekanisme yang berlangsung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jokowi dan yang lain itu adalah orang-orang yang bebas. Dan saya melihat sekaliber Pak Jokowi dan Pak Gibran sebagai wakil presiden lagi pada hari ini, kemudian saudara Bobi yang juga terpilih menjadi gubernur, saya kira mereka adalah figur-figur yang dewasa secara politik. Dan saya tidak memakai kata mengundang dan sebagainya. Saya kira mereka paling paham mereka akan kemana. Tadi disyaratkan oleh Pak Jokowi, tunggu, bahkan ada partai perseorangan. Kan begitu tuh. Ya, artinya bisa saja Pak Jokowi kalau mengatakan tunggu berarti akan flashback lagi atau kemudian akan melakukan kontemplasi dulu sebelum memutuskan akankah terus terjun ke dalam dunia politik atau memilih untuk menjadi berkarir di bidang yang lain gitu. Banyak yang bisa dilakukan sekelas Pak Jokowi gitu. Jadi saya tidak ingin mendikte bahwa beliau akan masuk ke sana, masuk ke sini. Beliau cukup dewasa secara politik ya, dan punya karir politik yang sudah memegang jabatan tertinggi di Republik ini. Saya kira beliau akan sangat paham dia akan kemana dan ngapain gitu. Baik, Bang Bestari tampaknya masih ini ya, lagi hitung-hitungan juga ya mungkin ya, untung ruginya jikalau memang bergabung ke Nasdem. Karena kalau kita tahu kan sebenarnya secara historis memang sangat dekat juga ya Joko Widodo dengan Surya Paloh. Kita hadirkan nanti ya jawabannya ya Bang Bestari dan juga Mas Adi. Nanti analisa bagaimana nih kira-kira untung ruginya seperti apa, di parpol mana kira-kira Joko Widodo akan berlabuh. Usai jeda kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi dari apa yang disampaikan oleh Bang Bestari ya, memang agak sedikit hati-hati ya. Mungkin sedang ditulis-tulis, dicatat dulu nih plus minusnya apa nih kira-kira. Tapi kalau dari Mas Adi melihatnya kira-kira seperti apa nih? Akan kemana Joko Widodo berlabuh? Plus minusnya seperti apa sih di partai-partai tertentu? Bagi saya secara politik sebenarnya tak ada lagi teka-teki soal partai politik Jokowi. Setelah tak lagi harmonis dengan PDIP, kita flashback sedikit ke Pileg 2024. Kan masih ada spanduk dan baliho, bisa di grup ataupun bisa di searching di Google. PSI, partainya Jokowi. Itu partainya Jokowi itu. Per hari ini belum diedit itu. Cuman yang ditanyakan oleh publik itu adalah partainya secara formal. Nah, ada KTA, keanggotaan dan seterusnya. Tapi secara politik kita tahu satu-satunya partai politik yang mengamplifikasi kekuatan politik Jokowi di Pileg adalah PSI, bukan yang lain. Tapi Raja Julian tadi bilang kan lebih baik Pak Jokowi coba bikin partai sendiri, gitu malah. Kalau mendengar itu yang saya sebutkan adalah partai politik formal. Bagaimana Pak Jokowi punya kartu anggota, kemudian di dalamnya menjadi orang penting, menjadi decision maker, kemudian menjadi veto player dan seterusnya. Jadi, dan seterusnya. Gabung ke PSI gitu maksudnya? Saya dari dulu termasuk orang yang sebenarnya memprovokasi, bukan hanya Pak Jokowi, Anies Baswedan, supaya untuk membuat partai politik yang baru. Ini penting dalam perjalanan demokrasi kita, karena orang-orang hebat, orang-orang yang saya kira kaliber tokoh nasional, perlu diuji kemampuan politiknya, apakah dia bisa membuat partai politik ataupun tidak. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya. Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah ini sudah talak 6. Pisah banget tuh. Bukan hanya pisah. Nggak ada pintu untuk bersatu ini. Udah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif
dengan partai-partai politik yang lain. Mungkinkah ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi, sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek. Ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di Pileg. Dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya uji materi untuk melihat Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru. Bahaya nih Pak Jokowi denger langsung mungkin besok nih. Karena begini Pak, kan kita melihat orang-orang penting di negara ini perlu juga menyalurkan perjuangan politiknya melalui partai. Suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik. Kalau Pak Jokowi misalnya bergabung dengan partai-partai yang sudah mapan, mau jadi ke Gerindra, nggak mungkin jadi veto player. Mau ke Golkar, mau ke partai yang lain. Ada tokoh sentralnya. Sudah ada tokoh sentralnya. Satu-satunya adalah bagaimana dengan cara membuat partai politik baru atau kembali ke PSI seperti dalam tagline dalam Pileg 2024 Pak Jokowi. Mas Seno, kalau kita lihat Pak Jokowi saat dimintai tanggapan, dia mengatakan biar waktu yang mengujinya. Ini kesannya ada tantangan nih dari Pak Jokowi kepada PDIP bahwa ya bisa saja apa yang dikatakan Mas Adi terjadi, bahwa yang membuktikan bahwa nanti saya punya partai sendiri, membuktikan begitu. Ya lumayan kan ada jawaban, biasanya tidak ada jawaban. Jadi ditanggapi beberapa kalimat kan lumayan. Nah itu yang, tapi apapun ya biarlah, itu hak konstitusional lah. Politik orang mau ngapain ya, mengambil langkah politik semacam apa. Tapi yang pasti kita sudah menjawab dengan tegas apa yang terjadi 1 tahun kemarin. Kalau publik menunggu langkah legal formal kita, ya inilah suratnya, hitam di atas putih, jelas. Nah dalam posisi itu tentu saja kemarin juga satu simbol yang penting yang kita sampaikan, bahwa pada saat pengumuman pemecatan 27 kader itu yang memberikan keterangan adalah para ketua DPD, seluruh ketua DPD partai di seluruh Indonesia yang mencerminkan suara dari arus bawah. Artinya sudah cukup lama. Satu suara semuanya menginginkan itu ya. Satu suara solid, semuanya mengalami keresahan yang sama bahwa tidak boleh ada kader yang mengkhianati cita-cita partai. Dan itu berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali. Nah, artinya segala konsekuensi, segala resiko yang akan dihadapi jika ada misalnya reaksi balik, ya tentu seluruh kader yang sudah mengumumkan ini keputusan bersama. Kalau suara dari seluruh daerah, satu suara dengan PDI Perjuangan secara keseluruhan ya, artinya begini, itu menyatakan bahwa selama ini Joko Widodo tidak ada kontribusinya di dalam partai PDI Perjuangan? Ya, pertanyaan itu kan sama saja dengan sebaliknya juga. Apakah kita juga tidak kemudian berkontribusi dalam perjalanan politik Pak Jokowi? Sama saja. Ini kan persoalan sejarah yang saling mutualisme. Nah, dalam konteks itu tetapi orang bisa berubah dengan adanya waktu. Dan itu kami dengan berbesar hati kami meminta maaf pada saat Rakernas. Ada kader-kader yang bisa saja mengkhianati cita-cita partai. Ada kader yang karena sisi gelap kekuasaan bisa saja kemudian ingin membakar rumahnya sendiri. Nah ini dalam praktek-prakteknya terjadi. Maka dari hal itu tentu saja kita ingin mengatakan bahwa pada saat di satu titik enough is enough, tidak bisa diteruskan ambisi seperti itu. Ini yang kami lakukan kemarin dengan memberikan sanksi pemecatan. Oke, kalau misalnya Pak Jokowi ke partai lain nih, kita bicara masalah opportunity itu. Pak Jokowi ke partai lain, apa yang bisa Anda
beri saran untuk partai itu. Ada mantan kader Anda yang Anda anggap melakukan pelanggaran bajak begitu masuk ke partai lain. Apa yang bisa Anda sarankan? Bang Bestari siap-siap nyatet nih kayaknya nih. Ya, saya nggak banyak ya, tetapi beliau punya track record pernah ingin membakar rumahnya sendiri dan sudah berusaha membakar rumahnya sendiri meskipun beliau gagal. Artinya pada saat pileg kita masih dimenangkan mau membakar PDIP. Ya, membakar rumahnya sendiri PDI Perjuangan. Ini beliau gagal buat saya. Pada saat pileg kita masih dipercaya rakyat menjadi juara 1. Artinya masih mendapatkan suara terbanyak di parlemen. Lalu pada saat pilkada juga banyak daerah-daerah yang tidak merupakan target kekuasaan. Itu malah kita menang di situ. Artinya kemudian di situasi di mana kita ditekan, kita di kuyo-kuyo, kita berusaha diawut-awut kalau istilahnya Bu Mega gitu ya. Itu secara membuktikan di situasi semacam itu dulu PDI Perjuangan malah menguat di era kuda tuli. Nah, sekarang sama ujiannya sama, kita menghadapi situasi kurang lebih seperti itu, tetapi itu menggambarkan tentang karakter seseorang. Kita Pak Jokowi itu kan sudah lama sama PDI Perjuangan, hampir 25 tahun beliau memanfaatkan dan mendapatkan manfaat gitu dari posisi politik partai. Tapi kalau kemudian beliau melakukan hal semacam ini, artinya bukan tidak mungkin di tempat lain pun juga sama. Itu loh langsung catatan dari Mas Seno, dari Bang Bestari tadi udah dicatat mungkin ya catatan-catatan khusus. Tapi paling tidak Bang Bestari, apa yang menjadi catatan ya dari Nasdem sendiri mengenai sosok Joko Widodo dalam nantinya ketika akan berparpol gitu ya, masuk dalam satu partai politik, mungkin saja di Nasdem, kalau tadi Bang Bestari bilang belum mengundang atau tidak mengundang gitu ya, nah ini jangan-jangan ada catatannya apa nih ya, suruh daftar. Ya, saya tidak ingin masuk ke dalam romantisme masa lalu gitu ya, tapi memang terkadang perlu melihat catatan-catatan agar kita semakin ingat kita sedang ada di mana, berkawan dengan siapa, bahkan juga apa yang kita coba bangun, besarkan, mampukah kita kemudian membuat kontrol yang soft agar apa yang sedang kita pegang itu bisa selamanya berada bersama kita. Partai Nasdem pada posisi hari ini adalah seperti saya sampaikan tadi, terbuka saja. Namun saya sebagai pribadi sajalah, saya tidak yakin Pak Jokowi ini akan dalam waktu dekat memutuskan akan kemana gitu ya, dari apa yang beliau alami. Tentu apapun yang disampaikan, saya kira Pak Jokowi akan mendalami terlebih dahulu. Apa nih? Setelah itu baru mengambil satu keputusan. Apakah akan bergabung partai politik yang mana, atau membuat partai sendiri, atau justru meninggalkan ruang-ruang politik yang cukup bising ini, kan begitu. Beliau sudah masuk masa pensiun, jabatan yang beliau pegang itu adalah satu jabatan yang tertinggi yang ada di Indonesia, 2 periode pula. Saya kira catatan biografi sudah sangat panjang. Dan satu keyakinan lagi, saya tidak yakin kalau Pak Jokowi itu akan ke Partai Nasdem. Gitu. Mungkin banyak partai lain yang jauh lebih menarik daripada Partai Nasdem bila Pak Jokowi masih memutuskan untuk berkiprah di dunia politik. Saya kira itu. Menarik tadi dikatakan mungkin tidak akan ke Partai Nasdem. Padahal Mas Willy Aditya mengatakan Pak Jokowi sudah merasakan nyamannya pundak Pak Surya Paloh katanya gitu. Jadi kan romantisme masa lalu juga dibahas-bahas oleh Mas Willy. Nanti kita ke Mas Adi, tadi ada opsi mungkin saja Pak Jokowi meninggalkan ruang-ruang politik. Apakah itu menjadi satu hal yang visible untuk Pak Jokowi ke depannya? Usai jeda. Kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, langsung saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, tadi ada opsi yang kemudian disinggung oleh Bang Bestari bahwa mungkin saja Pak Jokowi tidak memilih ke partai manapun atau membuat partai, tapi keluar dari panggung politik, tidak lagi berpolitik, keluar dari ruang politik. Apakah ini satu hal yang memungkinkan? Karena pada saat kemarin ada pemecatan, Pak Jokowi justru mengunggah kegiatan sama cucu, ke mall, lain sebagainya. Kalau kita mau bicara tentang fakta, kita kan sering mendengarkan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden akan pensiun dan kembali ke Solo. Ya kita tinggal tunggu apakah itu yang akan dilakukan. Bahkan
menurut para relawannya Pak Jokowi juga akan diusulkan jadi sekjen PBB kan. Itu menurut saya jauh lebih bagus ya. Tapi membayangkan Jokowi tanpa berpolitik secara elektoral bagi saya agak rumit. Kenapa? Karena apapun judulnya, Gibran Rakabuming Raka yang hari ini adalah wakil presiden definitif itu butuh mentor langsung dari Jokowi yang dinilai punya success story sebagai presiden 2 periode, kemudian gubernur dan wali kota di Solo. Jadi satu-satunya orang yang menurut saya bisa mendirect bagaimana Gibran performa dan portofolio politiknya adalah Jokowi, bukan yang lain. Apalagi hari ini tidak punya partai apapun sebagai kendaraan untuk membangun bagaimana batu bata kekuatan politiknya itu kemudian didesain. Karena Gibran tentu saja tidak akan hanya selesai hanya sebatas wakil presiden. Umurnya terlampau muda untuk pensiun. Begitupun dengan Jokowi, terlampau muda untuk pensiun. Inilah yang kemudian menegaskan satu argumen bahwa membayangkan Jokowi tak berpartai ataupun tidak ikut sama sekali terkait dengan politik elektoral itu nggak mungkin. Apalagi masih ada Mas Bobi di Sumut. Tentu Mas Bobi ini nggak mungkin hanya gubernur di Sumut. Dulu juga orang mengaitkan Hovifah ini adalah orangnya Jokowi. Kemudian Lutfi di Jawa Tengah dianggap juga orangnya Jadi nggak mungkin ya tidak berpartai. Orang-orang yang semacam ini tentu butuh guidance di mana Pak Jokowi sebagai orkestrator dari orang-orang di sekitarnya ini untuk tampil ke muka. Jadi itu yang saya kira agak gelap sebenarnya membayangkan Jokowi untuk tidak berpolitik secara umum. Tapi yang kedua, kenapa saya agak sedikit provokatif dan ngotot untuk bikin partai politik baru dengan Pak Jokowi? Karena ini kan satu, Projo juga ngomong, PSI juga ngomong. Opsi-opsi bahwa Pak Jokowi bikin partai politik yang baru itu menjadi penting. Karena kalau kita membaca anatomi, kenapa partai politik di Indonesia itu lahir dan muncul, established dan kuat, tidak terlepas dari faktor ketokohan. Kita bisa cek satu persatu, ketua umum partai yang per hari ini adalah tokoh-tokoh nasional yang saya kira membuat partai politik yang cukup luar biasa. Surya Paloh, kita tahu ketua umumnya Bang Bestari, itu juga adalah tokoh nasional, keluar dari Golkar bikin Nasdem. Ada Pak Wiranto keluar dari Golkar bikin Hanura. Ada Pak Prabowo Subianto keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. Ada Anies Mata keluar dari PKS bikin Partai Gelora dan seterusnya. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai politik. Modal yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Eno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Eno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Kan nah begini, itu berpengaruh tidak? Betul. Kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Atau sebaliknya, PDIP lah yang akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan. Butuh uji materi partai politik baru yang dinakodai oleh Pak Jokowi. Tentu kepentingannya bukan hanya untuk 2029, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun yang akan datang. Baik, kita sama-sama nantikan ya akan kemana ya dari Joko Widodo ini berlabuh, atau benar kata Mas Adi jangan-jangan ya buat partai sendiri ya. Iya, nanti Mas Seno sama Bang Bestari calling-callingan dulu lah untuk tapi Bang Bestari janganlah kalau sekelas mantan presiden disuruh daftar online Pak. Nanti kita tunggu, jangan-jangan benar daftar online. Bisa jadi kan? Jangan langsung daftar online. Ya, sayang sekali kita sudah berada di penghujung Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi sebelum kita pamitan, kita sapa dulu kan kami ada Rehana Mezia yang akan mengabarkan dari Kabar Utama Pagi apa yang menjadi headline pada pagi hari ini. Sana silakan Rehana. Ya, selamat pagi Alfat, Cia, dan juga pemirsa. Nanti di Kabar Utama Pagi kita akan membahas rangkaian informasi. Ini salah satunya adalah mengenai santri yang dibakar. Di mana santri ini diketahui menyolong HP milik temannya. Tapi nanti kita akan konfirmasi bagaimana kronologi kejadiannya dan juga bagaimana sebetulnya kondisi santri saat ini. Demikian informasi sementara, jadi jangan lupa saksikan Kabar Utama Pagi bersama saya Rehana Mezia. Selengkapnya untuk Anda. Baik, terima kasih Rehana Mezia. Informasinya akan
saksikan langsung ya dalam program Kabar Utama Pagi. Kita mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Mas Eno, Mas Adi, terima kasih Bang Bestari, terima kasih. Kami akhiri mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Saya Alfa Tohid, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.